Sobat tenang, pernah nggak ngerasain berzikir tapi nggak tenang? Jadi ada kasus. Jadi orang tuh sering membacakan zikiran-zikiran yang biasa dia zikirkan. Dia berharap bahwa dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Tapi kenyataannya dia tuh nggak merasa tenang, nggak dapat ketenangan itu. Walaupun dia udah berzikir setiap hari. Nah, ini pasti ada masalah nih. Yuk kita kupas permasalahannya. Tetap tonton sampai habis. Tenang Academy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah siap-siap Nadi nih. Masya Allah. Ustaz, itu sehat gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. rabbil alamin. Sehat Pak Adi. Dan Alhamdulillah. hari ini Ya Allah. melanjutkan tugas membuat satu buku. Buku yang antum buat yang baru itu ya? Buku enggak, ini beda lagi. Lain Buku lagi? hadis. Masya Allah. Buku hadis yang Hadis. fokus pada pengembangan karakter, diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Termasuk juga mengklaster kartu, yang kartu ini diambil dari konten atau isinya diambil dari Al-Quran dalam sesi coaching untuk pemberdayaan. Berarti hadis-hadisnya pilihan semua tuh. Ya, sengaja ada hadis karakter dan ayat-ayat ini adalah ayat yang untuk ngebangun pribadian. Jadi kita gunakan pendekatan-pendekatan kartu coaching yang sudah anak klaster tuh Pak Adi. Iya, Misalkan pengembangan komunikasi. Ayatnya apa? hadisnya apa? Hadisnya Yang itu terkait apa? dengan hal Terkait tersebut. itu. Kemudian bagaimana kalimat yang bisa kita hadirkan, kalimat afirmasi yang powerful. Nah itu yang nanti kita gunakan untuk kartu coaching. Dalam taraf proses, insya Allah 1 pekan ini selesai. Masya Allah. Insya Allah. Ini pembahasan kali ini Ya Pak Adi. kita mau bahas tentang berzikir tapi nggak tenang. Zikir tapi tidak tenang. Nah, Pernah emang antum dapatkan seperti itu? banyak. Dia Oke. udah banyak zikirannya yang dia baca, dilapaskan, ya kan? Ada juga dia berkonsultasi dengan orang pinter, ibaratnya gitu kan. Dikasih ini berzikirkan, ini zikirannya sekian ribu atau sekian ratus setiap hari. Tapi tetap aja ada dia perasaan nggak tenang malah. tetap aja nggak tenang. Nggak tenang, jiwanya masih gelisah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan menjanjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Yang jadi problemnya adalah kok bisa Nah ini yang orang berzikir tapi dia nggak tenang. nggak tenang. Apa kemudian yang membuat dia tidak tenang? Gitu kan Ya pertanyaannya. betul. Apa yang membuat Oke. dia tidak tenang? Pak Adi dan sahabat tenang Sahabat tenang. Akademi. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Fenomena ini fenomena yang barangkali juga pernah saya temukan Pak Adi. Untuk beberapa klien yang dia datang khusus konsultasi ke Pak kita tadi. Bahwa saya sudah zikir, saya sudah sholat, tapi kok emosi saya masih nggak bisa terkontrol, masih ada sesuatu yang nggak selesai. Gitu ya. Nah ini berarti ada something, ada sesuatu. Ada sesuatu gitu ya. Kita akan coba telusuri sesuatu ini dan kita coba melihat lebih dalam apa sih yang memungkinkan terjadinya orang-orang yang berzikir tapi dia tidak tenang. Ya. Mulutnya berbusa tapi hatinya tetap dilapaskan, Iya. dilapaskan tapi sekian hatinya kali, tidak sekian tenang. kali. Apa yang memungkinkan atau apa yang mendorong hal tersebut terjadi gitu ya. Tidak sinkron antara zikir dengan hati, Lisannya. antara lisannya dengan hati, antara lisannya dengan pikiran, antara pikirannya dengan hati. Apa yang mendorong ini terjadi? Yuk kita coba bahas. Nah ini penting nih. Oke. Gimana solusinya supaya berzikir dan menenangkan? Iya. Nah ini solusinya nih. Pertama Solusinya. kita akan coba lihat, kita akan bedah dalam perspektif Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Salah satu ulama yang beliau
bukan hanya alim di bidang hadis, alim di bidang Al-Quran, tafsir, alim di bidang fikih, tapi juga beliau alim di bidang pengobatan tibu nabawi. Beliau alim, adil di bidang kejiwaan. Jadi di antara karyanya ada beberapa karya, di antaranya adalah Ighatsatul Lahfan. Ya, Ighatsatul Lahfan yang membahas tentang fenomena penyakit hati, maradul qalbi. Maka Pak Adi ya dan saudara semua, kalau kita coba melihat paparan daripada beliau, gitu ya, paparan daripada beliau, maka barangkali saya bisa katakan bahwa orang yang melakukan zikir tersebut tapi hatinya masih tidak tenang, orang yang melakukan zikir tersebut tapi tidak terkoneksi antara apa yang dalam pikiran dia, apa yang dipikirkan dengan apa yang dia rasakan di dalam hati dia, bisa jadi dia mengalami di antara dua marad yang masuk ke dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Gitu ya. Dua marad, dua penyakit, dua jenis penyakit. Iya, dua jenis penyakit. Bisa jadi di dalam dirinya ada di dalam itu ya. Iya, ada dua jenis penyakit ini gitu Pak, yang membuat dia kemudian tidak menjadi tenang. Pertama, ya, bisa jadi dia mengalami maradul qalbi syar'i. Nah, Al-Imam Qayyim mengatakan seperti itu. Ya, inqisamu maradul qalbi, terbaginya penyakit hati itu ada dua, marad syar'i dan marad tabai. Marad syar'i dan marad tabai. Iya, tabai. Di mana marad syar'i ini adalah orang-orang yang mengalami gejala penyakit qalbu, tapi malam yu'lam sahibuhu fil hal. Jadi dia enggak merasa sakit gitu. Dia merasa fine aja. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang dia itu orang yang masuk kategori dia itu orang yang orang yang tidak paham. Atau mungkin al-jahlu ya. Tidak mengerti tentang syariat, tidak mengerti tentang akidah yang sahihah, tidak mengerti tentang ibadah yang benar, tidak mengerti tentang tata cara ibadah yang benar, tidak mengerti tentang bagaimana cara menata hati, tidak mengerti bagaimana cara mencari rezeki yang halal, tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan cara yang baik, tidak mengerti tentang akhlak. Jadi artinya adalah al-jahlu. Dia benar-benar nggak tahu, nggak paham, nggak tahu deh pokoknya dia nggak paham, dia nggak tahu, gitu ya. Nggak tahu. Iya. Atau masuk ke dalam kategori yang penyakit pertama ini adalah mereka yang orang-orang yang memang dia udah nggak tahu, tapi banyak syubhat. Banyak ajaran-ajaran yang lain yang masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam pikirannya, banyak ke dalam hati dia, sehingga itu membuat dia kemudian ragu, gitu kan? Membuat dia kemudian tidak yakin, bingung, membuat dia kemudian bingung, terutama syubhat-syubhat yang itu merontokkan bangunan akidah. Sekarang kalau orang tidak paham tentang al-aqidah as-sahihah, tidak paham tentang ma'rifatullah, tidak paham tentang Allah, tidak paham dan tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah, tidak paham tentang siapa Rob yang dia ibadahi, yang dia sembah, tapi justru muncul sampai ke telinga dia adalah syubhat-syubhat tentang Allah, syubhat tentang coba yang terjadi. Hatinya tenang nggak? Malah nggak karuan. Meskipun dia zikir, tapi kalau basicnya, knowledge atau pengetahuan dia atau informasi yang sampai ke dia itu tercemar, yang masuk ke dalam pikiran dan hati dia itu kotor, artinya tidak murni, yang terjadi adalah salah satunya adalah itu. Berarti akidahnya dulu. Akidah dulu. Artinya gini, dia tidak mengerti untuk siapa itu. Dia tidak mengerti melakukan, dia tidak mengerti dia zikir itu untuk siapa. Peruntukannya nih pada siapa gitu ya. Artinya siapa yang dimaksud siapa di sini, dia tidak tahu, dia tidak paham benar. Siapa Rob yang dengannya dia berzikir. Siapa zat yang dengannya dia itu berzikir. Zat yang dia bertasbih untuknya, itu dia tidak paham. Dia nggak paham secara komprehensif, secara mendalam. Ini yang kemudian impact atau dampak dalam zikir itu kemudian menjadi berkurang. Karena jangan kan begitu. Coba gini, kalau kita membangun sebuah hubungan antara sesama, contohnya gini Pak Adi ya, Anda kenal Pak Adi sudah cukup lama. Sekarang sekonyong-konyongnya Anda butuh Pak Adi, Anda
Anda butuh satu orang yang bisa bantu untuk kualitas lembaga training kita nih, untuk standar ISO. Tapi Anda nggak kenal antum nih, atau orang tiba-tiba datang ke tempat tanah, dia ngomong saya ahli di dalam manajemen mutu ISO 9001. Kira-kira pertanyaannya adalah langsung diterima nggak? Belum. Dia percaya nggak? Kan kita belum tahu. Dia yakin nggak? Enggak kan? Halnya kalau kita analogikan ke arah situ sama. Kalau orang nggak kenal Allah dengan pemahaman yang benar, kalau orang nggak paham siapa Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana cara mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, yang terjadi adalah tadi ada semacam sesuatu yang tidak terkoneksi karena dia sendiri nggak paham mau konekin kemana ini. Iya, dia sendiri nggak tahu secara persis. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Ghazali. Cuman kebanyakan itu tadi orang yang mengalami hal ini itu tidak sadar atau barangkali dia tidak paham. Iya. Bahwa dia punya masalah di situ. Ya, atau belum lagi ketika dia terkena syubhat tadi itu. Iya. Karena dia basic ilmunya sedikit, yang dia baca adalah buku-buku dari luar, yang dia baca adalah syubhat-syubhat, ya artinya apa? Ya hati itu dipenuhi. Ya, hati itu dipenuhi oleh apa? Oleh syubhat-syubhat itu. Ya, sama seperti sebuah gelas yang tadinya putih. Kan fitrah manusia putih din. Tapi ketika di sedikit-sedikit dimasuki kotoran akan jadi hitam, bahkan akan jadi kotor. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kenapa dia kemudian tidak tenang? Gitu. Kenapa kemudian dia tidak tenang? Bahkan kenapa kemudian menyebabkan dia malah ragu, syak. Iya, marah nggak karuan, syak tentang apa yang dia lakukan. Gitu. Syak atau ragu tentang apa yang justru malah dia lakukan. Nah, beberapa kasus Pak Adi, orang-orang yang mengalami ini kasus yang Anda tangani Pak Adi ya, orang yang mengalami was-was dalam masalah toharoh, ya was-was dalam masalah toharoh atau dalam masalah bab bersuci, adalah orang-orang yang terkena was-was. Iya, keraguan-keraguan ya yang ada di dalam pikirannya bahwa dia nggak sah. Nah, orang-orang seperti itu nyaris ini salah satu yang menjadi problem. Maka harus diberesin, harus diperbaiki adalah kognitifnya, pemahamannya dia, cara dia memahami situasi, kemudian informasi-informasi baru yang meyakinkan, ya, yang valid, yang membuat dia yakin bahwa tidak apa-apa untuk saya tidak mengulangi wudunya berkali-kali, tidak apa-apa untuk saya tidak bersuci berkali-kali sampai bermenit-menit. Toh sudah sah. Nah, itu yang kita edukasi dengan menata ulang cara dia berpikir dan cara dia memahami. Nah, struktur kognitif istilahnya. Jadi pemikirannya dibenerin, diarahin yang benar. Yang benar. Cara dia memahami, cara dia memikirkan, ya, kemudian cara dia bernalar gitu ya, tentu ditambah dengan informasi baru, informasi yang valid, yang memang informasi itu membuat dia tambah tenang gitu. Dan ini nggak sekali dua kali. Nah, ini anak temukan beberapa kasus seperti itu Pak. Benar. Terkadang gini, ketika kita belajar dapat ilmu baru langsung plek kita terima. Tanpa kita cerna lagi, tanpa memperdalam lagi, kaji lagi, nah, makanya referensi lain. Benar sekali. Ya. Maka butuh guru Pak Adi. Gimana juga butuh guru untuk ditanyakan. Gitu. Tidak salah dia belajar di itu, tidak salah. Nggak masalah, benar. Cuman dia harus butuh guru. Kalau dia nggak tahu, tanya. Nah, kalau dia nggak tahu kemudian dia mencerna sendiri, menekan-nekan, ini yang kemudian khawatir muncul syak, keraguan, syubhat, karena hasil daripada pikiran-pikiran dia sendiri. Gitu. Nah, ini yang kebanyakan yang Anda temukan seperti ini. Salah satunya ya kasus yang terjadi. Ada juga gini, ini kalau berzikir nggak pakai benda ini nggak sah.
kayak ada yang kurang. Kan Iya. ada juga kan kayak gitu Ada kan. juga Jadi yang ada seperti itu. itu secara nggak langsung tuh kayak ada Sugesti lah dalam diri. ada sugesti dalam diri, juga ada kayak kesirikan dan musyrikan juga secara nggak langsung ya kan. Khawatirnya kan. Khawatirnya ke arah sana. Iya khawatir karena kan secara nggak langsung lah tanpa benda ini juga nggak masalah. Iya, Kan gitu kan. benar. Langsung ke Makanya tadi nggak kenal benar. siapa yang dizikirin itu. Ya. Nah, karena dia juga nggak barangkali tidak mengetahui bagaimana syariat berzikir, Oh, iya, tata tadi, cara ya, berzikir. Kan ada zikir mutlak, ada muqayyad, gitu ya. Ya makanya kan sebenarnya al-Islam yusrun. Islam itu mudah. Iya benar. Wala yushadduddin illa ghalaba alaih. Tidak ada orang yang mempersulit tentang syariat Islam ini, tata cara ibadah ini, kecuali dia akan binasa. Iya. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama Islam itu mudah. Nggak ada yang mempersulit kecuali dia pasti bakalan binasa sendiri. Gitu itu ya. Nah kita kembali ya. Kenapa zikir itu kemudian menyebabkan dia tidak tenang? Karena poin yang pertama itu. Iya. Ya, poin yang pertama adalah identifikasi mungkin ada sesuatu dalam marot syar'i. Marot syar'i tadi Iya. ada permasalahan. Ada permasalahan di situ, ke dalam di situ. Yang kedua adalah marot tabai. Marot tabai. Marot tabai itu adalah dia sadar, dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak enak, emosinya memang nggak stabil, dia marah. Baca Quran dia tetap merasa marah, merasa kesal. Ya, seperti beberapa waktu lalu ya ada orang yang datang kemari yang Hana sudah baca Quran, Hana sudah, tapi dia tetap merasa nggak bisa tenang. Nah, ini malah tabi. Nah, Al-Imam Al-Qayyim memberikan solusi lah, cari penyebabnya apa. Asbabuh. Yang nggak bisa tenang. Apa yang membuat dia tidak tenang? Gitu. Hal apa saja yang membuat dia tidak tenang? Ditelusuri, dicari akar masalahnya itu di mana? Apa yang membuat dia tidak tenang? Iya. Apakah A, B, C, D, E? Itu ditelusuri. Gitu. Ditelusuri dulu. Nah ini poin yang kedua, gitu ya. Poin yang kedua, ya ditelusuri apa yang kemudian membuat dia tidak tenang. Tidak tenang. Iya. Jadi bukan bacaannya yang bermasalah, ya, tapi ada satu hal yang memang membuat dia ini nggak tenang. Yang membuat dia tidak tenang. Iya, bacanya udah bagus. Bacanya bagus. Iya, udah bacaan zikirannya udah. Iya. Tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak tenang. Nah ini yang harus kita telusurin dulu, Salah temuin satunya dulu. Ya, ditemui, kita dicari temuin dulu. apa nih yang membuat dia tidak tenang. Iya. Gitu. Iya. Nah itu nanti kita akan bahas dalam poin self healing. Dalam podcast selanjutnya Pak Adi, insya Allah. Podcast selanjutnya kita akan bahas tentang self healing. Kita akan bantu mereka yang mungkin punya problem yang sulit dengan self healing itulah. Insya Allah mudah-mudahan terbantu dalam podcast berikutnya Pak Adi ya, insya Allah. Cuma saya mengatakan untuk poin yang kedua ini, saya mengatakan begini. Prinsipnya Pak Adi dan sahabat semua, kalau hati kita hidup, hati kita sehat, insya Allah zikir yang kita hadirkan itu memiliki impact. Karena kita yakin 100%, 1000% ayat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Iya. Maka prasyarat mutlak ketika zikir itu memiliki impact adalah ketika hati itu sehat, hati itu hidup. Gitu ya. Iya. Hati sehat, hati itu hidup. Nah, yang gini, gimana sih hati yang sehat itu? Nanti insya Allah barangkali secara spesifik kita akan bahas di Indonesia. Cuman saya ingin Anda mengatakan gini Pak Adi. Ya, kayaknya Pak Khohir sudah siap-siap nih. Pak Khohir kayaknya mau ngasih kopi kita nih, sama bawa buku kayaknya nih. Oh iya. Kopi apa Pak Khohir? Kopi Gayo Japanese style. Japanese style. Gayo apa? Gayo wine-nya? Iya. Gayo wine, Masya Allah. Ini enak Asem kayaknya. Iya. Ini gimana takarannya Pak Khohir? Ini minum kopi Gayo itu Oh gitu. sedikit-sedikit. Sedikit aja ya. Ini berarti kuat. Espresso ini. Masya Allah. Iya. Maksudnya espresso dia apa seduhannya kayak espresso kan ya? Ya, espresso dia sudah. Iya. Bismillah. Nah, minum nih Pak Khohir ya. Ya. Bau asemnya. Memang seperti ini Pak Khohir ya? Dia gayawannya cenderung. Bismillah. Oh ya Masya Allah ya. Kuat banget sih ini. Pak kameramen mungkin mau. Afan.
Udah ngopi? Masya Allah. Ngopi apa antum? Sasetan. Oke, nah ini. Masya Ini Allah. Pak Di. Di dalam buku ini tadi ini Ighasatul Lahfan. Ya. Ini adalah syarahnya, salah satu syarah dari buku Ighasatul Mawaridul Aman. Jadi gini. Hayatul qalbi wa sihhatuhu la takuna bi ayyakuna la takun, ya. Jadi hayatul qalbi, hidupnya hati, wa sihhatuhu, dan sehatnya hati itu tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi kecuali, ya, mudrikan lil haqqi wa muridan lahu wa musiran lahu ala ghairihi, seperti yang disampaikan di buku ini. Ya. Artinya apa? Hayatul qalbi wa sihhatuhu, sehatnya hidupnya hati, ya. Kita coba buka ya. Hidupnya hati dan sehatnya hati itu tidak dapat terjadi kecuali, ya, kecuali apa? Ya, hayatul qalbi wa sihhatuhu la tahsul illa bi ayyakuna muridan lil haqqi. Illa bi ayyakuna mudrikan lil haqqi wa muridan lahu wa musiran lahu ala ghairihi. Gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Hayatul qalbi, hidupnya hati. Hidupnya hati. Wasihatuhu, dan sehatnya hati. Hidupnya dan sehatnya hati. La tahsul, tidak akan dapat terjadi. La tahsul, ya. Illa bi ayyakuna, jadi hidupnya dan sehatnya hati itu tidak akan terjadi, tidak akan menghasilkan. Tidak akan memberikan dampak. La tahsul illa bi ayyakuna muridan lil haqqi. Kecuali kalau dia itu muridan lil haqqi, ya, mudrikan lil haqqi, kecuali kalau dia itu paham tentang al-haq, kebenaran. Bukan hanya sekedar paham, tapi dia muridan lahu, dia melakukan apa yang hak itu. Bukan hanya itu, musiran lahu ala ghairi, apa yang dia lakukan, apa yang dia pahami, apa yang dia amalkan, itu memberikan dampak terhadap dia dan terhadap orang lain. Gitu. Memberikan dampak, impact terhadap dia dan orang lain. Gitu ya. Jadi hati yang hidup, hati yang sehat itu tidak la tahsul, tidak akan dapat menghasilkan, tidak akan dapat tidak akan dapat menghasilkan atau tidak akan memiliki dampak, ya. Atau bahasanya gimana ya, yang paling mudah ya? Gini. Bahasa yang paling mudah itu begini, Pak Dik. Hati yang hidup dan selamat itu tidak akan didapat, ya, kecuali kalau dia itu mengetahui kebenaran. Bukan hanya sekedar mengetahui, dia juga memahami kebenaran. Bukan hanya memahami, dia juga mengamalkan. Ingin mengamalkan dan mengamalkan kebenaran itu. Dan itu memiliki dampak terhadap orang lain. Makanya di dalam bab ini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hati itu punya dua kekuatan. Quwwatul ilmi wat tabhis wa quwwatul iradah wal hub. Yang pertama itu adalah kekuatan ilmu, ya, potensi kekuatan ilmu dan potensi kekuatan dia untuk bisa memilah-milah, menseleksi, memfilter, gitu ya. Artinya apa? Fungsi kognitifnya berfungsi kuat. Knowledge dia bagus, fungsi kognitifnya juga maksimal. Itu pertama. Ya, fungsi kognitif ini adalah fungsi
kognitif hati. Hati Iya. juga kan punya fungsi untuk berpikir, untuk membedakan, untuk mentadaburi. Iya. Ya bukan hanya kognitif dalam arti otak gitu ya. Otak. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk kuwatul iroda, potensi dia untuk to do something, take action, potensi dia untuk bisa melakukan. Potensi dia untuk bisa melakukan, potensi dia untuk menyukai atau mencintai. Gitu ya. Nah, kalau dua potensi kekuatan ini terjadi ada dalam diri manusia, ya otomatis insya Allah hatinya itu sehat, hatinya itu hidup. Kalau kita kembalikan lagi Zikir, ke awal pembahasan kita, berzikir tapi tidak tenang, berarti ada permasalahan dalam hatinya. benar sekali. Ya kan? Permasalahan itu bisa jadi karena dia nggak paham, kurangnya ilmu. Benar sekali. Ya, karena kurangnya ilmu. Benar. Dan bisa jadi juga ada permasalahan yang dia nggak tahu dalam hati itu masalahnya apa. Jadi zikir itu tidak membuat tenang dirinya. Ya, artinya kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim ini, barangkali ada identifikasi bahwa hatinya itu tidak sempurna hidupnya. Artinya nggak sempurna dia. Iya, ada permasalahan. Ada problemnya. Jadi koneksi antara dirinya dengan Rob, dengan Allah, gitu kan, dengan yang dizikiri, kan, itu nggak terkoneksi. Iya. Jadi sinyalnya nggak nyambung, Benar gitu, sekali. terputus.